Ini saya kira yang lain-lain mestinya ya progresnya akan kurang lebih mirip-mirip. Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah dimulai sejak 2020 lalu. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo 2020-2024, pembangunan awal dimulai dari perampungan infrastruktur utama, misalnya Istana Kepresidenan dan Gedung MPR DPR. Selain itu juga dilakukan pembangunan perumahan di area utama IKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, secara total proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan dilaksanakan selama 25 tahun hingga tonggak Indonesia Emas di 2045. Setelah Presiden Jokowi lengser, Presiden pemenang Pilpres yang telah diumumkan KPU Prabowo Subianto bertanggung jawab untuk meneruskan pembangunan tahap kedua. Namun apakah benar Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru sesuai amanat undang-undang? Atau justru melakukan evaluasi dan malah mengamini keinginan sejumlah pihak yang kontra dengan proyek bernilai ratusan triliun tersebut? Sejak masa kampanye putaran Pilpres, paslon Prabowo Gibran sudah berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam pemerintahan mendatang. Sementara itu, dua paslon lainnya cenderung mengkritisi dan evaluatif pada pembangunan IKN. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Solo itu menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta. Dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah pemilu 2024 berakhir. Atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut. Sebagai bagian dari visi misi Prabowo Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani, sempat mengatakan Prabowo disebut akan menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sejumlah ekonom menilai Prabowo Subianto memiliki dua pilihan terkait proyek IKN saat menjadi presiden. Pertama, mempercepat pembangunan IKN dengan fokus pada penyelesaian infrastruktur dan fasilitas dasar. Kedua, mengevaluasi kembali proyek IKN secara menyeluruh, termasuk kemungkinan penyesuaian atau pembatalan. Namun begitu, sebagai upaya mewujudkan komitmen kampanye, Prabowo diperkirakan akan memprioritaskan penyelesaian IKN agar dapat segera diberdayakan menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi baru. Fokus utama akan ditujukan pada pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, bandara, dan utilitas dasar. Jika memilih mengevaluasi proyek IKN, Prabowo akan meninjau kembali aspek-aspek teknis, finansial, dan dampak lingkungan. Evaluasi ini akan mempertimbangkan kelayakan proyek, kesiapan daerah, dan potensi resiko yang mungkin timbul. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya, termasuk kemungkinan penyesuaian atau bahkan pembatalan proyek. Keputusan akhir yang diambil Prabowo terkait IKN akan berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia. Proyek IKN yang berhasil dapat menjadi katalisator pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Namun evaluasi yang cermat juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang proyek. Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS, Yusuf Wibisono, mengatakan proyek IKN merupakan warisan paling bermasalah dari Presiden Jokowi. Masalah tersebut bahkan dimulai dari awal gagasan bergulir. Menurut Yusuf, masalah terbesar IKN adalah karena proyek ini diputuskan dan direncanakan dengan sangat tidak demokratis. Gagasan IKN baru diperkenalkan oleh Jokowi pada 2019 tanpa konsultasi publik, kemudian langsung diputuskan menjadi program utama pemerintah. Ditambah lagi, IKN langsung menjadi bahan jualan utama para pejabat ke para investor. Bahkan pada awal 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim SoftBank akan masuk ke IKN dengan komitmen investasi jumbo 100 miliar rupiah. Namun pada 2022 investor asal Jepang itu mundur. Pemerintah menelan kekecewaan dan kembali getol mencari sumber pendanaan.
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa indikasi kebutuhan pendanaan IKN adalah sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi 3 indikasi pendanaan. Pertama, APBN sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha atau swasta sebesar Rp123,2 triliun, serta kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU sebesar Rp252,5 triliun. Sejumlah pengamat urban dan ekonom mengungkapkan perencanaan ini menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi berdampak negatif terhadap ekonomi dan lingkungan di masa depan. Profesor dari Zurich, Stephen Cairns, mengungkapkan ketergantungan pada pendanaan swasta seperti yang terjadi di IKN berpotensi menggerus kontrol pemerintah. Berdasarkan sejarah pengembangan kota baru yang titik beratnya pada investasi swasta, kerap berkolerasi negatif terhadap dampak sosial dan lingkungan. Sebab secara jangka pendek, investor akan lebih mengutamakan keuntungan dibanding isu keberlanjutan yang sering diasosiasikan dengan adanya tambahan biaya. Associate Professor in Urban Design Monash University Indonesia, Eka Permanasari, mengungkapkan kekhawatiran itu semakin beralasan tak kala investor swasta yang menyatakan komitmen untuk masuk ke IKN adalah mereka yang sebelumnya sudah banyak beroperasi di Pulau Jawa dan memiliki rekam jejak buruk soal lingkungan. Menurut dia, pengawasan menjadi kunci utama dalam mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan oleh sektor swasta ketika berkuasa membangun suatu kawasan atau kota baru. Pemerintah harus memastikan mereka benar-benar patuh dan menjalankan komitmen pembangunan kota yang berkelanjutan, seperti menjaga lingkungan hidup, membangun gedung yang hemat energi, alih-alih menjalankan bisnis as usual, kata Eka. Pada akhir 2023, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono membenarkan sejauh ini baru investor domestik yang berinvestasi langsung di IKN. Agung mengatakan nilai investasi yang sudah masuk ke IKN mencapai Rp36,2 triliun. Semua berasal dari investor domestik, beberapa di antaranya bermitra dengan 6 negara asing. Agung tak menampik IKN masih belum dianggap gula oleh investor asing. Asumsi sepinya investor asing pada IKN justru menjadi gula-gula opini paslon 01 dan 03 dalam putusan kampanye Pilpres lalu. Kapten Timnas Amin Thomas Lembong menyebut bahwa investor sudah sejak awal ragu membiayai IKN. Capres Anies Baswedan memang kerap mengkritisi pembangunan IKN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan mengungkapkan bakal mengkaji ulang manfaat IKN jika terpilih sebagai presiden. Kemudian pada Februari 2024, Agung Wicaksono kini balik menegaskan bahwa tak benar investasi asing di IKN belum ada. Investor asing disebut masuk melalui kemitraan dengan skema Joint Venture atau JV ataupun Joint Operation atau JO. Sementara itu Presiden Jokowi selalu menegaskan minat investasi asing di IKN terbilang besar, utamanya investor asal Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Namun Jokowi mengungkapkan realisasi masih minim meski banyak surat minat atau letter of intent ke pemerintah. Menurut Jokowi, dari 300 investor yang telah menyatakan minat, ada 130 investor dari Singapura, sementara dari Korea Selatan dan Jepang masing-masing 30 investor. Pihak otorita IKN juga mengatakan telah menerima 305 surat pernyataan minat atau letter of intent, sebanyak 172 dari investor domestik, sementara 133 lainnya adalah investor asing. Sebelumnya sejumlah investor dari Cina juga sudah menyampaikan minat terutama dengan menggandeng swasta melalui skema KPBU. Di antaranya adalah City Construction dari Cina, Maxim Group, dan IGM Land Berhad dari Malaysia. Sementara investor dalam negerinya terdiri dari Sumarcon atau SMRA, Trinity Land atau TRIN, Nidya Karya, Ciputra atau CTRA, Inteland atau DILD, dan Rockville atau ROC. Sebanyak 19 investor asing dari Cina sudah menyampaikan surat pernyataan minat atau letter of intent atau LOI. Walau sudah ada ratusan surat minat atau letter of intent dari para investor, namun TPN Paslon Ganjar Mahfud di sela kampanye Pilpres lalu ngotot mengkritisi penyebab sepinya investor asing di IKN. Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sony B. Harsono mengatakan, salah satu penyebab investor asing masih ogah menggelontorkan dananya untuk proyek IKN adalah pemerintah Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan detail dari proyek itu, seperti tidak adanya studi kelayakan atau feasibility study atau FS. Padahal, Sony menekankan FS adalah faktor kunci yang biasanya akan dibawa investor ke bank-bank demi mendapatkan pembiayaan untuk mengucurkan investasinya.
Jika FS dari si pembuat proyek tidak ada, maka perbankan juga enggan mengucurkan dana talangnya. Hingga Februari 2024, progres proyek infrastruktur dasar tahap 1 garapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat IKN dikatakan sudah tembus lebih dari 74%. Tahap 1 pembangunan IKN diharapkan rampung pada akhir 2024. Setelah itu, Presiden terpilih akan melaksanakan pembangunan tahap 2 periode 2025-2029. Pada masa ini, pembangunan IKN merupakan tahapan pembangunan inti yang ditandai dengan penggarapan fasilitas transportasi umum, penuntasan perluasan pemukiman ASN dan TNI Polri, serta kantor pemerintahan pusat. Kemudian tahap 3 2030-2034, melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif, termasuk penguatan kota cerdas, pengembangan kawasan industri, pemindahan lanjutan semua personil TNI Polri, dan peningkatan investasi serta kapasitas produksi klaster ekonomi. Tahap 4 2035 hingga 2039 adalah membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Dan tahap 5 kurun 2040-2045 adalah mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua. Bisa dilihat pada masa pemerintahan Prabowo nantinya, pembangunan IKN di tahap 2 dan mungkin juga tahap 3 adalah yang paling vital dan krusial. Berhasil tidaknya pembangunan IKN tergantung dari kinerja Prabowo Gibran jika resmi dilantik pada Oktober mendatang.